Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Teteh sayang, pagi ini kita belajar apa tema kita? Belajar menerima ketentuan Allah. Baik, Ahilman akan mulai dari pendahuluan tentang bagaimana cara kita memahami hidup ini. Bunda sayang, ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Di mana keterangannya? Nanti Bunda bisa buka di Quran surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, nggak mungkin. Pasti kalau kita nggak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup. Kalau Bunda hidup dikasih ujian dalam hidup, maka Bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah meletakkan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus Bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi dua. Satu, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Ini ujian yang digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustaz? Nanti Bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Satu, ujian yang apa? Yang baik. Dua, ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat Bunda, hidup di dunia ini gak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena gak lama, dunia ini sebentar. Betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya.
Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang engkau akan dapatkan? Kata Allah, wa nablukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang buruk, wal khairi, sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau bunda terlalu kenapa aku yang diuji ya? Tuh ingat tuh. Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin. Mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa. Itu juga ujian. Betul nggak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi nggak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau piliki itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia. Yang ada pada akhirnya ketika kita kehilangannya, kita akan sakit, sesakit-sakit. Makanya catat ini ya, catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Saya ulangi, jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang. Karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih ya biasa aja gitu. Nah termasuk nih, kalau dikasih ujian yang buruk, pertanyaan Ahilman begini, bunda kalau dikasih yang enak seneng apa enggak? Tanpa diminta pun pasti bunda ridho, bener gak? Tanpa diminta pun pasti bunda nerima, ya enggak? Karena seneng. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kita itu belajar ridho, belajar menerima dengan ketentuan Allah, walaupun yang datang itu sesuatu yang buruk? Ini yang kita mau pelajari sekarang. Karena bunda tahu hidup ini pasti ketemu dua ujian, baik dan buruk. Berarti sikap kita pun juga harus sama dong, iya nggak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun. Kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham ini dari siapa? Allah. Berarti sama, ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun hakikatnya dari Allah, walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya, kalau ada yang baik semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita, karena pasti ada kesalahan kita. Memang Allah mengizinkan untuk kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu disebabkan karena ulah perbuatan dirimu. Dan Allah mengizinkannya datang kepadamu. Berarti ini poinnya. Berarti Ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Dalam hidup setidaknya bunda harus pelajari 4 sikap. Berapa? Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya Ahilman? 1, sikapnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika bunda berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya.
Bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain, tapi karena siapa? Ikhlas, membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa itu syukur? Oke, syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas nggak? Tapi bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezoliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Jadi ya, lihat. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya? Ya, namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. Oke, ini sikap pertamanya. Bunda nggak mungkin ikhlas, bunda nggak mungkin syukur, bunda nggak mungkin sabar kalau bunda nggak. Makanya hari ini kita belajar ridho. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang oke. Sikapnya gimana? Ikhlas, syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima. Pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya kita ridho? Sikapnya begini. Kalau bunda mendapatkan apapun dalam hidup, belajar sikap pertamanya ridho, menerima. Terima ketentuan Allah itu. Kadang-kadang kita kan suka ngeluh ya. Bunda berharap sesuatu itu begini, tapi jadinya begitu. Gimana caranya bisa nerima? Satu kata kuncinya, husnuzon. Kalau bunda mau belajar ridho, husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Bunda, suuzon sama manusia aja nggak boleh, ya nggak? Apalagi suuzon sama. Dan Allah sampaikan dalam hadis kursi, ana inda dhonni abdibi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Ana inda dhonni abdibi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Berarti gimana Ustadz? Bunda jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah membenci ketentuan. Bahkan nauzubillah, jangan sampai membenci Allah. Karena kadang-kadang suka kepleset mungkin ya. Kok Allah nggak adil sih? Kok Allah ngasih aku begini sih? Jadi nggak boleh kita kemudian membenci keadaan itu. Kenapa Ustadz? Karena Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu husnuzon. Maka gimana caranya biar bisa husnuzon ini ahilman? Biar bisa ridho pada akhirnya. Tolong catat ini. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang harus bunda pahami dan yakini, yang bisa mengantarkan kita husnuzon sehingga bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4 ayat.
Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Saya ulangi. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Poinnya, yakin apa yang Allah tentukan dan berikan pasti yang Gimana bunyi ayatnya? Coba dibuka ayatnya, coba. Masuk ke pertengahan sampai ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah Maha yakin yang Allah berikan itu yang Gak mungkin Allah ngasih yang gak baik buat kita, pasti. Jadi gimana Ustadz? Iya, ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang gak baik untuk dirimu. Contoh, izin. Bunda bisnis, kemudian rugi, ditipu sama teman kita, dibawa kabur, sakit apa enggak? Kenapa? Boleh jadi Allah menyelamatkan. Kalau kita terus kerjasama sama dia, terus, boleh jadi sakitnya nanti. Awal aja dia sudah nipu, apalagi nanti. Maka Allah buka dia siapa sebenarnya di awal, agar bunda buka mata, dia bukan yang terbaik untukmu. Jadi kadang hikmah itu datangnya di akhir. Jadi sikap awalnya apa Ahilman? Terima dulu, ridho dulu, yakin yang Allah beri pasti yang Bahkan kalaupun kita anggap itu nggak baik kata siapa? Kata dirimu nggak baik, mungkin di mata Allah itu ada kebaikan. Yang Allah beri pasti yang Makanya Allah itu seringnya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan Allah tahu itu yang diinginkan sebenarnya. Jelas? Maka ayat yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yakin yang Allah beri pasti yang ridho. 2. Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita. Berarti mohon izin, kalau hari ini ada di antara bunda, teteh saya ngerasa kenapa ya ujianku berat banget? Kenapa ya masalahku berat banget? Shh. Jawabannya, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain Ustadz? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Ya karena kamu mampu, karena kamu kuat. Kadang kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita, tapi kita belajar untuk itu gitu. Kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada 2. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu.
Jadi bunda lebih ridho gitu loh. Oh iya ya Allah, engkau kasih ujian ini ke aku karena aku sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup. Maka jadi muhasabah diri bagi kita. Dan kalau udah begitu, bunda akan yakin. Masuk ayat ketiga, surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ada, atau bersama kesulitan ada. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Jadi gimana Ustadz? Hidup ini gak akan sedih terus. Hidup ini gak akan gelap terus, betul? Malam itu gelap, betul? Tapi ketika malam mau nerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang menerangi kegelapan itu. Dan gak lama besoknya Allah ganti dengan adanya apa? Siang. Siang panas, iya, tapi dia terima siang panas. Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada embun, ada angin yang berhembus di siang hari untuk menyejukkan panasnya siang di siang hari itu. Apa sikapnya? Ridho, nerima. Maka jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena siang pun tidak pernah menghina dirinya menjadi panas. Justru dia nerima keadaan itu sehingga Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ridho. Terakhir, ini kunci pada ujungnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir, ingat ke Allah, hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa? Allah. Kalau bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikap yang terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah nguji kita, bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Gak pernah tahajud tah. Yang gak pernah duha jadi duha. Yang gak pernah zikir. Yang gak pernah taklim. Ini kan wasilahnya gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Itu nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Aku uji dirimu, diambil yang kita suka, dunia diambil, harta diambil, yang kita mau gak jadi. Nyesek sih, iya. Tapi sikapnya ridho, terima. Karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman radiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kalau bunda bilang gini, kenapa? Ya Allah, kenapa? Makin nanya kenapa, makin gak ridho. Dan ketika bunda benci, berarti disitulah ada kebencian Allah. Tapi kalau bunda ridho, ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, gampang Ustaz ngucapkan. Makanya belajar menerima ketentuan Allah. Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Belajar ridho sama Allah.
Karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat, kembalilah kepadaku ke tempat yang engkau ridhoi dan mardiyah, aku ridhoi. Jadi orang yang akan dapat ridhonya Allah berarti dia yang ridho sama siapa? Raditu billah wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya. Itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho Nabi Muhammad tauladan hidup kita, ridho Islam panduan agama kita. Jelas ridho dan yakin. Bunda gunakan 4 ayat ini. Yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik. Yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang. Ada satu doa agar bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah. Allahumma raddini biqadaika wa sabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, raddini ridhokan aku, biqadaika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku, ala balaika atas ujian darimu, wa auzi'ni dan berikanlah kepadaku syukro kemampuan bersyukur, ni'amaika atas semua nikmat darimu. Bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah. Terus ahilman, bedanya ridho sama ikhlas apa? Bedanya kalau ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Bunda mohon izin, kehilangan orang yang kita cintai, sikap pertamanya apa? Ridho. Kemudian apa? Ikhlas.